Eh, ini namanya apa Pak? Spot foto yang ini? Ini tangga kehidupan. Tangga kehidupan Pak ya. Nah, Oh, tingginya berapa meter Pak? ini lebih kurang mungkin sekitar 10 meter. Ya. 10 meter Pak ya. Oke. Ini apa namanya terbanyak pengunjungnya kayaknya. Ya banyak anak-anak kecil, anak-anak kecil, ibu-ibu, ya, ya gitulah. Kalau untuk bapak-bapaknya kelihatannya kurang, tapi dominannya ibu-ibu dan anak-anak sering sampai naik ke atas itu. Halo. Hai Mang Cek di Cek Kota Palembang. Saat ini kami sedang ada di mana? tempat Taman Wisata Yasaman Cindo. Lokasinya ini ada di Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Tepatnya di mana? Desa Tanjung Merbau ya. Oke, di sini ada banyak spot foto dan ada pastinya ada bunga-bunga. Oke, kita jalan-jalan ya. Baik, sekarang kami sudah bersama dengan Pak Rido, Pak ya, Iya, pengelola, pengelola, sebagai koordinator lapangan. Oh, koordinator lapangan Taman Yasaman Cindo, Pak ya. Lokasinya di mana nih Pak tepatnya? Ini tepatnya di daerah Kabupaten Banyuasin, lebih tepatnya lagi di Muara Merbu. Muara Merbu, ya, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Ya. Oke, Pak, ini tamannya ada luasnya berapa hektar? Kalau taman ini mungkin kalau untuk tamannya aja mungkin sekitar 1,5 hektar lah, gitu, lebih kurang kayak gitu. Nah. Dan juga kita punya punya kantin. Sudah punya juga taman kelinci ya. Taman kelinci di dalam perairan kita itu mungkin lebih kurang 3 hektar lah. Dari parkir, jalan sama kantin, taman-taman kelincinya. Oke, jadi di Taman Yasaman Cindo ini ada taman bunga sendiri, Pak ya. Kemudian ada taman kelinci, Pak ya. Betul. Oke, Pak, kita keliling-keliling untuk taman bunga Pak ya, Pak ya. Yuk. Pak, ini ada Pak ya, ada apa miniatur gitu Pak ya? Ya. Ini miniatur Ampera ya? Ampera. Oke. Ada Menara Eiffel. Oh, Menara Eiffel. Ada kincir Belanda apa istilahnya? Kincir angin ya Pak ya? Belanda, Oke. Ya. Nah, itu ada yang lain-lain lah itu kan. Oke Pak. Ada saung kembar. Ya itu untuk menambah hiasan dalam di taman bunga itu. Jadi kalau pengunjung mau foto-foto gitu, oh Pak, ya, foto-foto kayaknya bagus sekali Pak ya. Iya. Oke. Dan juga ya di dalam sini untuk kebersihan sebenarnya tong sampah setiap sudut kita siapkan untuk cuci tangan para pengunjung kita udah siapkan. Kita juga jangan sampai ada yang kira-kira mereka megang bunga, megang propertinya di sini. Kita belum tahu kan.
sekarang ini kan masih pandemi COVID-19 pandemi Pak ya. COVID-19. Kita Jadi takut untuk di situ. untuk prokesnya Untuk sudah Pak prokesnya ya. insya Allah 99% kita udah siap. Jadi pengunjung Iya, sampai kita komando dan juga kita punya menara, kita himbau terus itu. Setiap 15 menit atau 10 menit kita himbau pengunjung-pengunjungnya itu. Ini adalah salah satu miniatur menara menara Apple. Apple Pak ya. Iya. Wah, jadi ini tadi banyak yang foto-foto Pak ya Iya, di sini ya. Senang sekali banyak. Salah satu spot foto yang ada di Taman Bunga Yayasan Mancindo Pak. Selain ciri khas kota Palembang, di daerah lain juga. Daerah lain ya, negara lain, kayak menara Eiffel kan miniaturnya sudah itu kicir angin Belanda itu ya. Itu termasuk juga. Kincir anginnya bisa putar Pak ya, kalau itu misalnya ditiup angin gitu. Tergantung kalau anginnya kencang bisa. Anginnya kencang Pak. Bisa. Jadi itu kan, ya, sifatnya kan itu memang untuk hiasan ya, Hias, ya. hiasan kita. Nah, Konsepnya Pak, konsep bunga ini dibuat dari apa? oh, Bisa terinspirasi kita Bikin taman. Konsep bunga-bunga sebenarnya konsep bunga ini sebenarnya itu Pak Agus ya, yang memang diserahkan sama Pak Darwin sama Pak Agus. Mereka lah yang konsep ini. Jadi kita ini istilahnya menerima hasil dari dia gitu. Sudah ada konsepnya dilaporkan sama Pak Darwin, dilihat Pak Darwin konsepnya ini bentuk-bentuknya gini ya Pak Darwin oke, dilanjutkan gitu aja. hasilnya luar biasa Pak. Iya. Oke, jadi di sini ada salah satu spot foto juga bagi yang mau foto sama Pak Gubernur kita, Pak Herman Diru ya. Sama sepeda ituannya. Coba naik. Ayo. Silakan naik, silakan naik, dapat, naik. Sampai dibonceng sama dia, enggak apa. Ini namanya apa Pak? Spot foto yang ini? Ini tangga kehidupan. Tangga kehidupan Pak ya. Kehidupan, Tingginya berapa meter Pak? Ini lebih kurang mungkin sekitar 10 meter. 10 meter Pak ya. Oke. Apa namanya terbanyak pengunjungnya kayak. Iya banyak anak-anak kecil, ibu-ibu ya gitulah. Kalau untuk bapak-bapaknya kelihatannya kurang, tapi dominannya ibu-ibu dan anak-anak sering sampai naik ke atas itu. Kayaknya ini Pak menantang Pak ya. Iya makanya sering kita kontrol terus. Kalau pengunjung mau naik itu tetap kita Tetap dikontrol Pak ya. dihimbau terus. Takutnya kalau dia jatuh dari atas, yang susahnya kita yang di sini kan. Oke, kayaknya sensasinya itu Pak ya. Iya. Ada di ketinggian seperti itu Pak ya. Lebih kurang. Oke. Dan di sana itu ada jembatan Ampera ya, Pak, miniatur. Ini yang keren ya. yang keren ya Pak ya. Kan inilah ciri khas kota Palembang, ada jembatan Ampera. Jembatan Amperanya Pak ya. Ciri khas kota Palembang. Pak Ridho, kalau dari Palembang nih berapa jauhnya Pak? Kalau dari kota Palembang, kalau hitung jamnya ya, jamnya lebih kurang kalau kita standar naik kendaraan motor mobil itu lebih kurang 2 jam. 2 jam Pak ya untuk sampai ke sini Pak. Rata-rata tergantung pengendaranya ya kan. Tapi belum ada angkutan umum Pak ya ke sini ya? Belum. Tapi kalau untuk angkutan sendiri, angkutan desa, angkutan desa ada naiknya dari tergantung dari desa-desanya, dari desa Rambutan, dari desa apa namanya Selapan gitu Pak. dari Bawah Padang. Tapi lewatnya jalan raya sendiri, jalan Pengunjung raya Pak, dominannya nih dari kebanyakan dari kota Palembang atau dari mana-mana nih yang udah kunjung di sini? Tapi kalau sepintas aku lihat itu pengunjungnya itu masih Banyuasin ya. Dari daerah sekitarnya, dan juga dari Palembang ada, dari Prabu Muli, dari Padang pernah juga di sini deh. Pernah datang Pak ya. Apakah dia memang kebenaran ke sini atau memang sedang jalan-jalan? Intinya dia ngomong kami dari Padang Pak. Memang plat ininya mobilnya itu plat luar Pak ya. Oke, untuk masuk ke sini kita bayar retribusi Pak ya. Kalau distribusinya itu kalau untuk kunjungan Taman Bunga itu 10.000. Itu sementara dulu kita belum ini kan hari-harinya itu.
Itu untuk di Taman Kelinci itu 7.500. 7.500. Sudah itu untuk anak di bawah 2 tahun kita Free. Enggak diberikan. Oh, di bawah 2 tahun. tahun ke atas baru Kena. dikenakan. Dikenakan mereka Aduh, kan. anak saya berarti kena, Pak. Mereka kan sudah bisa jalan, sudah lari. Kalau anak-anak 2 tahun itu kan masih harus gendong harus ibunya, gitu ya. dan bapaknya gitu kan. Ya. Kemudian untuk parkir kita ada charge lagi Pak ya? Kalau parkir ya kita ini untuk mengantisipasi, terutama ke parkir itu kan kita nggak tahu ya siapa orangnya yang masuk, yang keluar kita nggak tahu. Gitu. Nah jadi kalau mereka dia punya tiket parkir, kalau dia mau keluar kita ambil tiketnya. Nah, sebenarnya lebih ke safety-nya Iya, Pak ya? betul. Safety kendaraan. Betul. Kita juga kalau umpamanya tiket parkirnya hilang, kita lihat dulu STNK-nya. Iya. Nah, STNK-nya kita lihat kalau dia pun nggak punya STNK, kita nggak bisa keluar. Oke Pak. Kendaraan nggak bisa kita keluar. Kemudian kita ada fasilitas kantin, tempat sholat Pak ya. Sholat ada. Oke. Dan saung-saung tempat makan ada. Tempat gitu, makan juga ada. Makan. Jadi kalau mau jalan-jalan bisa ke sini Pak ya. Boleh. Untuk keluarga Iya. ya. Sangat itu sangat sekali kita terima itu. Nah. Dan untuk fasilitas kamar kecilnya juga Ada. lihat di sini Ada. misalkan. Itu yang cek warna biru itu. Terlalu jauh. Itu kamar kecil itu semua itu. Nah. Waduh, ini apa namanya pengunjung sangat nyaman ya Kak ya. Iya, Iya, mudah-mudahan oke, insyaallah. Nah, yang suka dengan kelinci, sepertinya wajib datang ke sini ya. Ini juga masih di dalam komplek Taman Jasa Mantindo, Pak ya. Betul. Jadi ini ada namanya Taman Kelinci, Pak ya. Ya. Oke, jadi pengunjungnya boleh main sama kelincinya, Pak? Untuk pengunjung boleh main sama kelinci, ibu-ibu, anak-anak dominannya itu kan dia hobi dengan kelinci. Oke. Kita kasih, tapi juga dibatasi waktunya, kasihan sama kelincinya. Kasihan. Sekarang dipencet-pencet. Ya namanya anak-anak kan. Iya. Sudah itu mereka juga kita habis dia pegang-pegang kelinci itu kita harus cuci tangan. Dia keluar kita harus cuci tangan. Oke. Jangan sampai ya nanti ada apa namanya wabah penyakit dari kelincinya sendiri kita tidak tahu kan. Oh, gitu. Apalagi zaman sekarang ini Ada COVID-19 ini ya, kita ya. takutnya gitu nyebarnya karena gitu. Ada berapa banyak Pak kelincinya di sini? Sementara ini kelinci itu 100 ekor. Ada 100 ekor. 100 ekor. Oh. 100 ekor. Bermacam-macam warna, bermacam-macam. Jadi kelincinya kita lepas di sini, Pak? Enggak, kelinci ini sementara memang untuk pengunjung kita kasih. Jadi kita ambil dari kandangnya, kita keluarkan. Tapi kalau pagi-pagi kita ini apa namanya dilepasin dulu untuk apa namanya dipanasin atau apa cari ininya suasana dia kan. Oh, gitu. Karena malam kan dia dingin. Jadi itu paling lebih kurang 1,5 jam kita masukin lagi. Nah, kalau pengunjung datang tergantung pengunjung, kalau dia mau pegang kita kasih, kalau enggak kita kasih. Kita jaga benar-benar. Kita boleh lihat Pak? Boleh. Kandangnya ya Pak? Boleh. Itu ada di situ Pak ya? Boleh. Jadi dengan Oke. kelincinya, cara perawatannya, atau di sini yang merawat khusus untuk kelinci itu ada 3 orang. Itu 1, 2, 3 itu. Oh, baru nanti dikeluarkan Pak ya, dan Itu pun pengunjung kalau boleh. kalau pengunjung pun kalau nggak minta nggak kita kasih. Iya, kalau misalnya ada yang mau gitu ya. Itu pun kita jaga kan. Jangan sampai kelinci itu dipencet-pencet, sudah tuh dilempar-lempar kan, kasihan sama kelinci ini, namanya hewan kan. Jenis kelincinya sama atau beda-beda? Kalau jenis kelinci ini sekarang ini memang kelinci lokal. Kelinci lokal, Pak. Sudah itu jenis bulunya aja yang beda. Ada yang jenis Anggora, ada yang jenis apa istilahnya itu, ya kayak gini lagi kira. Untuk masuk bayar berapa tadi? Kalau untuk masuk sementara ini, kalau kita tidak weekend itu sekitar 7.500. 7.500. Beda lagi. Tadinya gitu, tapi untuk sementara ini kita belum dulu. Tapi durasi main sama kelincinya berapa, dibatasi atau enggak Pak? Sebenarnya kalau dibatasi sih batasi. Sebenarnya saya bilang aku tadi, untuk mereka yang megang kelinci itu kalau bisa jangan lebih dari 5 atau 10 menit. Iya. Kasihan kelincinya kan. Kasihan kelincinya Pak ya. Dia mau makan. Nanti kalau dia gerah, nah dia ini kan nanti apa namanya nyongkat ininya, orang yang pengunjungnya kan buka atau apa nanti akhirnya kita sendiri kan. Kasihan ya. Karena kita liarkan, kita ambil lagi. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak.
Baik Pak Ridho, terima kasih nih sudah diajak jalan-jalan keliling Taman Yayasan Cindo Pak ya. Semoga tambah rame nih pengunjungnya Pak dan bisa menjadi tempat wisata alternatif Pak ya untuk masyarakat Sumsel. Itulah kita harapkan untuk Sumatera Selatan gitu Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Oke ya, makasih ya. Ya.